Bagi anak-anak Tuhan, hidup di dalam kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak wajar. Dan nanti kita akan melihat bukan cuma ini tidak wajar, tetapi kekhawatiran seringkali dipakai Tuhan untuk mengungkapkan berhala-berhala di dalam diri kita. Sehingga saya yakin solusi bagi kekhawatiran bukan memenuhi apa yang menjadi kekhawatiran kita lalu digenapi semuanya sehingga kita tidak khawatir. Misalnya nih, kita khawatir apakah hidup kita ini akan berkecukupan atau tidak. Solusinya bukan hidup kita dicukupi. Bukan. Tidak selalu demikian. Karena kalau sampai kekhawatiran itu adalah berhala bagi kita, maka kita memenuhi berhala itu justru akan membahayakan hidup kita. Apa sih kekhawatiran itu? Bagaimana kekhawatiran itu berkaitan dengan berhala dalam hati kita dan bagaimana kita bisa mengalahkannya? Itulah yang akan menjadi outline di dalam khotbah saya hari ini. Sebetulnya apa sih kekhawatiran itu? Saya tidak mengatakan perasaan khawatir saja yang spontan keluar, tapi saya bicara tentang kekhawatiran, sebuah keadaan yang lebih kontinu, yang lebih permanen di dalam hidup kita. Nah, sebetulnya apa sih kekhawatiran itu? Saya suka dengan definisi yang diberikan oleh John Piper, salah satu pengkhotbah dan penulis buku favorit saya. John Piper mengatakan begini, bahwa kekhawatiran itu adalah sebuah intense desire, sebuah kerinduan yang sangat intens sekali, yang sangat besar sekali, disertai dengan, jadi bukan titik ya, sebuah kerinduan yang besar sekali, yang disertai dengan ketakutan jika kita tidak mendapatkannya. Kita menginginkan banyak hal tentu saja. Tetapi tidak semua yang kita inginkan menimbulkan kekhawatiran di dalam diri kita. Tapi kadangkala kita menginginkan sesuatu dan kalau tidak mendapatkan, kita menjadi masalah. Kita tahu ada resiko seandainya kita tidak mendapatkan hal itu. Dengan definisi semacam ini, sebetulnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk pindah ke bagian yang kedua dari khotbah saya. Yaitu apa sih kaitannya berhala dengan kekhawatiran ini? Bagaimana kekhawatiran bisa mengekspos berhala-berhala di dalam hati kita? Kita melihat, iya gampang sekali untuk melihatnya. Karena kekhawatiran itu bicara tentang sesuatu yang sangat kita inginkan, sesuatu yang membuat kita itu berpikir ini segala-galanya bagi kita. Ikut lomba misalnya, orang lain malam bisa tidur dengan nyenyak, kalah pun ya paling-paling orang mengatakan, ya gak apa-apa kalah, nyari pengalaman. Tapi bagi beberapa orang mungkin tidak demikian. Bagi beberapa orang yang berhalanya adalah pengakuan, maka dia menganggap berhasil tidaknya usaha dia untuk mencapai sesuatu adalah segala-galanya. Nah, karena dia memikirkan semacam itu, maka dia khawatir konsekuensinya seandainya dia tidak mendapatkannya. Kekhawatiran sekali lagi mengungkapkan banyak berhala di dalam hidup kita. Tapi hari ini kita akan melihat di salah satu sudut saja. Mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang terkenal sekali, ayat 6 dan 7. Saya ingin kita memperhatikan struktur kalimat tadi. Rendahkanlah dirimu, diterangkan dengan menyerahkan segala kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Berarti ada kaitan antara menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan attitude of our heart, dengan sikap hati kita. Kita ini diperintahkan untuk rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Kita itu rendah hati di hadapan Tuhan. Buktinya adalah kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Atau dengan kalimat yang berbeda, tapi dengan maksud yang sama, saya mau berkata demikian. Ketika kita tidak mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, itu merupakan pertanda bahwa kita itu memiliki kesombongan di dalam hati kita. Iblis itu telah menjatuhkan orang yang paling bijaksana, yaitu Salomo. Dia telah menjatuhkan orang yang paling kuat, yaitu Simpson. Dia telah menjatuhkan orang yang paling dekat dengan Tuhan, yaitu Daud. Siapa yang tidak pernah dijatuhkan oleh iblis? Kecuali Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kita semua kalah dengan iblis dan kita semua harus menyadari keadaan ini. Saudara, banyak di antara kita itu harus menyadari bahwa keadaan kita seringkali di luar kontrol kita.
Bukan cuma masalah iblis yang menyerang kita, tapi memang ada banyak hal di dalam dunia ini yang berada di luar kontrol kita. Bagaimana nanti kita mati misalnya, hidup di luar kontrol kita. Apakah nanti terjadi gempa bumi, bencana alam yang lain yang akan merugikan kita, merugikan rumah tangga kita, merugikan pekerjaan kita. We never know. Kita jangan khawatir tentang hal-hal yang di luar kontrol kita. Alasan yang kedua mengapa sebetulnya menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan seharusnya menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan, karena kita menyadari tangan Tuhan itu lebih kuat daripada tangan kita. Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, bagian terakhir dari khotbah saya adalah apa solusinya bagi kekhawatiran kita. Solusinya bagaimana sih sebetulnya? Kita sudah tahu kita harus menyerahkan semuanya, kita harus merendahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu? Jawabannya sebetulnya sederhana. Mengimani kasih karunia Tuhan. Mengimani kasih karunia Tuhan. Saudara, penebusan yang beranugerah yang cuma-cuma di dalam Kristus adalah puncak kasih karunia Allah bagi kita. Kalau yang begitu besar, the greatest gift sudah diberikan kepada kita, masakan kita masih khawatir dengan yang lain-lain? Saudara, hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Mungkin kita khawatir dengan situasi pandemi, dengan kesehatan kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Kita mungkin khawatir dengan anak-anak kita. Tapi mari kita belajar untuk berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Berserah penuh, jangan sombong, jangan coba atasi semuanya sendiri. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih kepada kita. Banyak hal di luar kemampuan kita untuk mengontrol.